Ya, kalau pilih ditunda atau tidak ditunda, saya pilih ditunda dong ya. Karena kan saya adalah bagian dari kontestan pilkada. Tentu akan sangat menguntungkan bagi kami yang tentu baru mengikuti kontestasi pilkada, berbeda dengan incumbent. Ya, kami akan punya ruang, ya, kami akan punya waktu dan kesempatan untuk terus mensosialisasikan gagasan-gagasan kami dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan ke arah Tangsel yang lebih baik. Ini kan pelakunya ya, jadi biarkan penyelenggara dalam hal ini KPU dengan pemerintah yang mengatur itu semua. Mau ditunda kita siap, mau diterusin kita juga harus siap karena saat ini kita ada dalam posisi sebagai calon. Apapun keputusan daripada pemerintah pusat, mohon kiranya segera dilakukan adanya penetapan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Segera disosialisasikan karena memang tahapan pilkada apabila jalan terus tentu sudah akan dimulai dalam waktu yang sangat dekat ini. Jika memang tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, apakah betul-betul bisa menjalankan regulasi yang ketat dengan pengawasan yang ketat juga dan dengan sanksi yang jelas, regulasi yang tidak memberikan ruang untuk hanya satu pihak diuntungkan dan pihak yang lainnya dirugikan. Di tengah pandemi yang belum terkendali, pemerintah dan DPR kompak dan juga KPU kompak tetap akan menggelar hajatan politik Pilkada serentak 2020. Seruan penolakan datang dari berbagai pihak. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita lewat sambungan jarak jauh, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Hadir juga Komisioner KPU Ilham Saputra. Ada Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan ada epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak JK dulu. Pak JK, saya ingin minta tanggapan Pak JK setelah mengetahui keputusan terakhir bahwa pemerintah akan terus melakukan pilkada di masa pandemi ini. Saya tahu karena Bapak salah satu yang keras menolak agar pilkada dilakukan sekarang, Pak JK. Ya tentu, karena yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pilkada itu apakah sekarang atau apa Desember atau ditunda, itu kan DPR bersama pemerintah dan KPU. Ya kalau sudah diputuskan ya tentu masyarakat atau peserta ya ikut ya bahwa kita sudah sampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, yaitu adalah memang pilihan-pilihan yang sulit. Memang COVID ini memberikan para pemimpin suatu dilema-dilema, sama dengan dilema antara kesehatan dan ekonomi. Ini antara kesehatan dengan demokrasi atau dengan pilkada, pilih mana. Jadi karena pemerintah sudah memilih dan DPR, ya tentu para peserta harus siap ikut, masyarakat harus siap, walaupun saya katakan bahwa banyak risikonya memang. Risiko yang kalau bicara konstitusi, risiko ya ialah pengalaman di beberapa negara yang mengadakan pemilu pada dewasa ini banyak menurun kayak Iran. Ada juga yang stabil kayak Singapura ya, tapi kotanya kecil. Gitu. Pak JK, kalau di Amerika, ya. Kalau di Amerika mereka mempersiapkan dengan pos. Ya, by mail. Kita apakah ya siap dengan itu? Tentu sulit. Jadi ini tanggung jawab pemerintah tentu. Pak JK, tadi Bapak katakan ada resiko, tapi apakah resiko yang kemudian akan diambil ini sepadan dengan hasil atau output yang kita harapkan lewat pilkada? Resikonya ini memang sesuatu yang memang bisa kita bayar, Pak? Atau terlalu mahal sesungguhnya? Ya, semua ada risiko ya. Memang pilihannya saja. Kalau undur semuanya risikonya tidak banyak juga. Karena banyak yang mengatakan nanti kita ada PPLT terpaksa. Tapi banyak juga, menurut saya sebagian besar malah pejabat bupati wali kota itu masa jabatannya berakhir tahun depan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilanjutkan itu ya tentu ada yang harus PLT, tapi ada sebagian juga tidak perlu.
karena memang masa jabatannya belum berakhir. Oke. Risiko kesehatan kita sudah tahu semua, sudah bicarakan semua bahwa ya memang antara aturan, antara harapan masyarakat untuk tidak berkerumun, jaga jarak, pakai masker. Ya ada yang melaksanakannya, tapi kalau kita lihat di tadi Anda sejarah itu, justru calon-calon itu karena memang pemilih itu sifatnya ialah jumlah masyarakat, maka secara emosional kadang-kadang. Jadi mau dilarang, tapi secara emosional mereka mendukung salah satu calon, mereka semua sulit didisiplinkan gitu, karena emosional. Pak JK, jadi secara singkat kalau saya tanya Pak, lebih banyak manfaat atau mudorot kalau pilkadanya tetap Desember ini Pak? Susah diperbandingkan jumlahnya, tapi yang terang ada manfaatnya, ada mudaratnya. Oke. Kalau dari sisi kesehatan jelas kesehatannya pasti besar, tapi bahwa untuk kelanjutan kepemimpinan memang ya kalau tepat waktu ya tentu itu diharapkan. Tapi sekali lagi saya berpendapat bahwa kesehatan itu sangat penting untuk kita semua karena menyangkut banyak pihak di sini. Setiap orang kalau ketemu kan menanya, bagaimana kesehatan? Sehat. Tidak pernah mengatakan bagaimana demokrasi. Tidak ada, selalu menanyakan sehat nggak. Gitu. Iya, yang pertama itu ya Pak. Baik. Saya ingin ke Komisioner KPU Pak Ilham Saputra. Pak Ilham, boleh saya to the point, kenapa masih nekat merasa bisa membuat pilkada di tengah pandemi Pak Ilham? Loh, kan dalam undang-undang, dalam Perpu nomor 2 dan undang-undang nomor 6, seperti Pak JK bilang, yang mengambil keputusan untuk meneruskan pilkada, KPU, pemerintah, dan DPR. Nah, KPU sebetulnya sudah sempat menunda, Mbak Nana ya. Di bulan Maret 2019 lalu kami sempat menunda, karena memang ketika itu kita seperti gagap dalam kemudian menjalankan pilkada di masa pandemi ini. Tetapi kemudian kami membuat beberapa alternatif untuk mengajukan pilkada di bulan Desember, Maret 2021 dan Agustus 2021. Nah kemudian pemerintah dan DPR memilih bulan Desember. KPU memberikan syarat bahwa kemudian kita lakukan di bulan Desember, tetapi kemudian harus ada support anggaran untuk pengadaan APD bagi penyelenggara. Karena ketika itu kita harus kemudian menyiapkan beberapa tahapan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah kemudian kita berikan semua kepada petugas kami. Alhamdulillah petugas kami yang kemudian terlibat dalam melakukan verifikasi terhadap dukungan calon perseorangan dan juga PPDP kami yang bekerja dalam rangka menetapkan DPT daftar pemilih tetap, itu tidak ada yang menurut kami tidak menerima laporan bahwa ada yang terkena paparan COVID. Karena memang sekali lagi kami menjalankan sesuai dengan protokol COVID. Pak Ilham, keputusan untuk Desember itu kan dengan asumsi waktu itu kan diambil beberapa bulan yang lalu. Dengan asumsi memang Desember angkanya sudah landai. Tapi melihat kenyataan pada hari ini, itu kan bukan seperti itu yang kita hadapi. Apakah sebetulnya KPU, pendapat institusi, bukan setelah ikut dengan pemerintah dan DPR, KPU juga melihat sebetulnya masa-masa ini bukan yang ideal untuk pilkada? Kalau mau ditunda sebetulnya di bulan Maret kemarin, kemudian kita tunda, kita pastikan dulu semuanya sudah sesuai, kita sudah siap untuk kemudian menyelenggarakan pilkada. Tetapi sekarang di bulan-bulan ini kita sudah effort kita sudah maksimal ya Mbak ya, sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Kemudian juga sampai saat ini kita sudah menjalankan tahapan-tahapan yang cukup krusial seperti pencalonan, kemudian juga kita sudah menyiapkan beberapa regulasi-regulasi terkait dengan kampanye yang melibatkan banyak institusi untuk kemudian sama-sama menjalankan pilkada ini dengan baik. Nah, jadi kalau nanti ditunda, nah ini banyak sekali energi yang sudah dikeluarkan ya oleh KPU, termasuk juga anggaran, termasuk juga kerja teman-teman yang sudah menghasilkan DPS. Nah, ada beberapa hal jika pun ditunda lagi ya, itu akan berimplikasi kepada misalnya DPS itu jadi dari ulang lagi dan banyak sekali tahapan yang kemudian kita harus ulang. Oke, saya ingin ke Mas Kodari singkat sebelum nanti break. Mas Kodari, kalau pertimbangannya itu energi sudah banyak keluar, anggaran sudah banyak keluar, sehingga memang kalau ditunda malah menjadi tambah repot. Pertimbangan itu menurut Anda valid tidak, Mas Kodari? Kalau saya sebetulnya bukan ditunda atau tidak ditunda ya. Saya kemarin itu sebetulnya berusaha menyalakan alarm ya bahwa
sebetulnya dengan desain yang ada saat ini, ya walaupun sudah berusaha diperbaiki, disesuaikan oleh KPU, sesungguhnya masih tetap rawan ya. Karena apa? Walaupun misalnya sudah dibatasi jumlah peserta, katakanlah 100, tetapi sebetulnya dalam situasi pandemi di bulan September dengan katakanlah prevalensi atau positivity rate sekitar 15%, maka menurut ahli pandemi sebetulnya itu bisa melahirkan tiga kasus positif baru. Sementara kemudian ya banyak orang tidak menyadari bahwa jumlah calon yang ada kalau dikalikan dengan mereka dalam satu hari itu keliling 10 titik, lalu masa kampanyenya ada 71 hari, itu melahirkan lebih dari 1 juta titik selama masa kampanye. Dan artinya kalau tiap titik dihadiri oleh 100 orang saja, dan di situ ada penularan 3, maka kemudian masa kampanye ini akan bisa melahirkan 3 juta kasus baru begitu. Itu pun belum ditambah kalau misalnya nanti mereka pulang ke rumah masing-masing, katakanlah di rumahnya ada 2 orang, istri dan anak, ya katakanlah 1 tertular, itu kan 3 juta lagi, itu tambah 1 juta lagi, jadi 3 juta tambah 3 juta lagi ya, jadi 3 juta tambah 3 juta ya. Kalau tidak betul-betul hati-hati, dijalankan protokol dengan sangat ketat ya, maka kemudian bisa melahirkan ledakan atau apa yang saya sebut sebagai bom atom kasus COVID. Dan ini mengerikan. Sebabnya saya sarankan agar semua jenis pertemuan itu dihapuskan saja begitu. Oke. Nah, dihapuskan itu kan harus revisi undang-undang ya. Kalau KPU kan selama ini mengatakan tidak bisa menghapus undang-undang. Nah, kalaupun tidak menghapus undang-undang, ya dihapuskan dengan cara perpu ya. Dan walaupun saya belakangan mendengar katanya akan disesuaikan dengan PKPU, saya belum tahu persis apakah itu bisa diterima oleh teman-teman KPU begitu. Bisakah KPU menambahkan dalam semua jenis kampanye itu pertemuan, konser itu ditambahkan online begitu. Kalau memang bisa, menurut saya sih sebetulnya walaupun tidak 100%, target untuk menghilangkan kerumunan itu bisa dicapai. Begitu, Mbak Nana. Baik, yang jelas kalau tadi hitung-hitungan bom waktu itu mengerikan sekali, juta-jutaan itu potensinya. Jadi betul-betul mengerikan. Kita akan lanjutkan, kita akan bahas setelah pariwara, tetap di sini di Mata Najwa.